Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini, Minggu 6 September 2020. Mari kita akan masuk dalam doa, mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh tubuh kita hanya untuk Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang berkenan hadir dalam hidup kami dan menyelamatkan kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau menaikkan puji-pujian, hormat dan pengagungan untuk Engkau. Kiranya Allah Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kami, dalam jiwa kami. Di saat-saat ibadah ini dipersatukan oleh Engkau sendiri, walaupun kami berjauhan secara fisik. Kami tahu Allah Maha hadir dan bekerjalah terus-menerus dengan kuasa-Mu. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, terimalah puji-pujian dan seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Tuhan. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Tetapi aku bersyukur karena Engkau yang berjanji bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami. Dan Engkau berkata, janganlah takut dan tawar hati. Anugerah terindah adalah Yesus sendiri yang datang menyelamatkan kita. Kau tahu hatiku Tuhan.
Bersamamu Bapa, ku lewati semua tekanan-tekanan teguhkan hatiku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena pekerjaan Roh Allah sendirilah kita akan mampu menghadapi segala, karena mujizat dan kuasa-Nya nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
kasih Tuhan, benarlah Bapa bila tiada yang mustahil, Bapa, bila kami hanya menggantungkan harapan kami kepadamu Tuhan, bila kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, masa depan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan, karena sungguhnya hanya padamu saja Tuhan kami dapat berharap Tuhan. Biarlah Tuhan, bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah itu
yang akan meyakinkan kami kembali Tuhan, itu yang akan membentuk kami kembali Tuhan, sehingga pengharapan kami benarlah Tuhan semakin diteguhkan Bapa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Bapa setiap kebenaran firman-Mu Tuhan akan kami terima Tuhan dengan sukacita Bapa, dengan pengucapan syukur Tuhan, karena sungguhnya itulah Tuhan yang kami butuhkan Bapa dalam hidup kami Bapa hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sebentar Tuhan. Kebenaran firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkata-kata Bapa melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Saya akan mengundang hambanya yang akan bawakan firman, Bapak Pendeta Samuel Susanto. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bersama-sama pagi hari ini kita beribadah secara online dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang Sakius, tentu satu tokoh Alkitab yang sudah sangat tidak asing bagi kita. Bahkan kita yang ikut Tuhan dari sejak sekolah minggu tentu pernah mendengar tentang Sakius ini. Menjadi salah satu kesukaan. Kalau saya ingat-ingat dulu, saya ikut Tuhan dari sekolah minggu, anak laki-laki dengar Sakius ini senang karena ada manjat pohonnya. Biasanya anak laki-laki usia-usia sekolah minggu itu, bahkan banyak juga anak perempuan, teman-teman saya juga jago-jago naik pohon. Ya, kita suka naik pohon. Ada satu pohon ciremai yang tinggi sekali tapi buahnya banyak dan sangat manis. Kita suka semua naik di pohon itu. Jadi saya ingin memulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita nyanyi bersama ya. Satu kali saja tentang Sakius ini. Mungkin kata-katanya tiap daerah tidak sama, mungkin ada yang berbeda sedikit, tidak apa-apa, tapi mengikuti yang di teks saja. Oke, siap? 1, 2, 3. Sakius orang pendek, ia kecil betul. Ia naik pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus dia berkata, "Hei Sakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama ya. Di rumah juga saudara bisa baca sama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ayat 1 katakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Artinya Yesus tidak ada niatan untuk berhenti atau istirahat atau mungkin menginap di kota Yeriko ini. Dia masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus, karena tujuan Yesus bukan kota Yeriko, tapi tujuan Yesus adalah pergi ke Yerusalem. Dan nanti di Yerusalem ini perjalanan Yesus yang terakhir ke Yerusalem. 3,5 tahun kehidupan Yesus, dia pernah berapa kali ke Yerusalem, sebab biasanya bangsa Israel pada zaman itu kalau ada hari raya utama itu dirayakannya di Yerusalem, seperti hari raya Paskah,
hari raya Pantekosta atau kalau di budaya nama nggak ada hari raya Pantekosta, tapi hari raya yang ke-7 minggu, sesudah 7 minggu. Nah itu hari yang ke-50, seperti itu. Jadi tujuan Yesus adalah ke Yerusalem, bukan Yeriko. Dia tidak ada rencana, planning apapun untuk sejenak mampir di Yeriko atau capek, tidak. Makanya ayat 1 katakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus. Karena Yeriko, saya sudah pernah khotbah tentang Yeriko ini. Yeriko ke Yerusalem itu sekitar 25 kilo, jalannya menaik. Saya sudah pernah katakan juga, mungkin posisi Yerusalem seperti kota Bandung ini ada di dataran tinggi seperti itu. Jadi nggak ada rencana sama sekali. Ayat 2 katakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Salah satu murid Yesus juga pemungut cukai, Matius. Tapi dia pemungut cukai, tetap hanya pemungut cukai. Tapi Sakeus ini kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya. Dan bagi orang Israel pada masa itu, 2 golongan orang paling dibenci adalah pendosa. Mereka-mereka yang berbuat zina terutama. Makanya hukum zina kan kalau kedapatan zina dirajam sampai batu sampai mati. Dan yang kedua yang paling dibenci adalah golongan pemungut cukai, bukan karena mereka berdosa, tetapi mereka adalah bangsa Yahudi yang memeras rakyat. Karena mereka untuk jadi pemungut cukai itu harus beli dengan harga yang mahal kepada pemerintahan kekaisaran Romawi yang pada itu menjajah hampir seluruh dunia, dan juga Israel pada waktu itu dia beli dengan harga yang mahal, sehingga ketika dia ada di kedudukan sebagai pemungut cukai, dia menarik pajak lebih daripada yang ditentukan karena dia harus balik modal, istilahnya seperti itu. Di Indonesia banyak kasus seperti itu, ketika pilkada itu banyak orang itu mencalonkan diri, ada yang utang, ada yang pinjam uang sana sini, ya, menjual sawahnya, dan kemudian ketika tidak terpilih mereka menjadi stres. Banyak yang stres karena hal itu, beli kedudukan seperti itu. Nah seperti itulah Sakeus. Jadi dia menjadi orang yang tidak disukai oleh bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah oleh kekaisaran Romawi. Jadi kalau ia kaya, ya wajarlah cari kayanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara apa saja, yang penting duit masuk, seperti itu. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha melihat ketika Yesus lewat di Yeriko. Dia mungkin belum tahu betul seperti apa Yesus, yang jelas mungkin belum pernah ketemu. Jadi dia pengen lihat seperti apakah Yesus itu. Untuk melihat orang apakah Yesus itu, berarti dia belum punya pengenalan yang benar tentang Yesus. Sehingga dia dikatakan di sini untuk melihat orang apakah Yesus itu, orang apakah Yesus gitu kan. Jadi dia belum tahu tentang benar Yesus ini Mesias yang dijanjikan. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ternyata Sakeus gagal. Kegagalannya karena ada orang banyak di sekitar Yesus. Dimanapun Yesus pergi, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Apalagi ini mau ke Yerusalem, banyak orang yang itu berharap nanti kalau Yesus ke Yerusalem dia bisa lakukan apa saja, mukjizat apa saja, orang mati bangkit dengan kuasa Allah yang hebat, menghancurkan kekaisaran Romawi, dan mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka mengerti pada umumnya, orang yang berbondong-bondong itu. Nanti kita akan lihat ya. Karena orang banyak sebab badannya pendek, jadi kalau Yesus jalannya santai, nggak ada orang berbondong-bondong mengikutinya, walaupun dia berbadan pendek, pasti dia bisa melihat Yesus. Tapi persoalannya, dia pendek dan orang banyak menutupi sehingga dia tidak bisa. Kalau Sakeus hanya ingin melihat Yesus, sekedar ingin melihat, saudara ada kemungkinan, udahlah aku gagal pendek, udahlah aku pulang lagi. Kalau Yesus niatnya hanya sekedar ingin melihat seperti itu. Dan kalau Sakeus seperti itu, keselamatan tidak pernah terjadi kepada Sakeus dan keluarga. Sebab ini perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem. Nanti dari peristiwa masuk Yeriko sampai ke Yerusalem, nanti Yesus akhirnya mati. Ini perjalanan terakhir Yesus. Jadi kalau Sakeus hanya punya keinginan sekedar ingin tahu begitu saja, bisa aja udah saya pendek, banyak orang udahlah nggak jadi.
Kalau seperti itu, rasa ingin tahu Sakius tentang Yesus, dia dan keluarganya tidak diselamatkan. Kesempatan itu tidak ada lagi. Jadi hati-hati dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ya kan ada lagunya yang saya tahu kan. Saya agak lupa itu lagunya. Ya, setiap hari adalah kesempatan. Karena waktu-waktu ini jahat. Kesempatan untuk kita selalu berjumpa dengan Yesus. Tapi puji Tuhan, Sakius tidak seperti itu. Dia tidak sekedar ingin melihat Yesus. Saya sudah lihat ayat 3 ini dari versi bahasa Indonesia, mungkin sudah saya baca semua. Versi bahasa Inggris juga beberapa saya lihat. Tetapi kata-kata sama seperti itulah kurang lebih artinya. Tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab bahasa Jawa Suriname, Jawa kasar, Jawa ngoko. Karena ratusan tahun yang lalu kan di Suriname, bangsa Indonesia waktu dijajah Belanda kan banyak yang orang Jawa yang dibuang ke sana kerja paksa oleh Belanda ya. Jadi sampai hari ini mayoritas penduduk Suriname orang Jawa, pemerintahannya, presidennya semua kebanyakan orang Jawa, bahasanya bahasa Jawa kasar, ngoko. Ayat 3 Jawa Suriname berkata demikian. Sakius kepengen banget weruh Gusti Yesus. Ya saudara mungkin tahu lah, walaupun bukan dari Jawa. Sakius kepingin banget weruh Gusti Yesus. Jadi keinginan Sakius untuk melihat Yesus kepengen banget. Bukan cuma sekedar kepengen banget. Bagaimana saudara dan saya? Ya kita sudah terima Yesus, tapi apakah sampai hari ini saudara dan saya masih kepengen banget tahu tentang Yesus? Masih kepengen banget tahu tentang kebenaran firman Tuhan? Kalau keinginan kita biasa-biasa saja tentang Yesus, ingin tahu tentang Yesus, jadi jangan merasa puas saya sudah kenal Yesus banyak. Tidak, dia Allah yang maha kuasa, yang serba hebat semuanya. Jangan pernah berhenti untuk mengenal Yesus walaupun sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan. Rasa ingin tahu banget seperti Sakius ini kepada Yesus itu harus selalu ada dalam hati kita. Kalau hati kita seperti itu saudara, nggak usah dipaksa, nggak usah dinasihatin, kita akan melakukan itu. Cari tahu banget tentang Yesus, dan paling gampang cari tahu banget tentang Yesus dan segala sesuatunya adalah lewat firman Tuhan. Apakah kita masih seperti itu atau karena berbagai keadaan yang tidak menyenangkan kita jadi lupa pengen tahu banget tentang Yesus? Kita tidak lagi pengen banget tahu tentang Yesus. Pengen tahunya malah yang di dunia ini. Di HP semuanya ada, bisa cari apapun di HP. Ada hiburan, ilmu pengetahuan apapun, walaupun kebenaran firman Tuhan juga ada. Ini yang membuat luar biasa. Sakius kepengen banget tahu tentang Gusti Yesus. Makanya ayat 4 buktinya. Dia tidak putus asa. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kepengen tahu banget membuat terjadinya sebuah inovasi, sebuah apa? Terobosan ya, inovasi. Dia tahu dia pendek dan gagal, ada orang banyak. Tapi rasa ingin tahu banget dengan Yesus membuat dia punya inovasi. Oh, aku kan pendek. Aku harus lari dulu ke depan naik pohon, baru aku dapat melihat Yesus. Jadi rasa ingin tahu itu, saudara, untuk hal-hal yang positif itu memang harus ada. Kalau saudara bekerja, ya di bidang apa mungkin, di bidang ekonomi atau jadi guru atau apa, saudara harus ingin tahu dengan mata pelajaran yang saudara ajarkan. Pengen tahu banget seperti apa sih ini matematika ini, ujung-ujungnya seperti apa. Karena dengan begitu kita bisa menemukan terobosan-terobosan yang baru, saudara. Jadi penting rasa ingin tahu banget tentang hal-hal yang benar, tentu saja ya. Hal yang benar ya, hal yang tidak benar ya jangan. Itu mendorong dia memanjat, punya terobosan. Ya kalau ilmu apa saja yang sesuai dengan karunia pekerjaan yang Tuhan percayakan
kita, apalagi di dalam kita ingin tahu Tuhan. Memangnya sampai mati kita bisa tahu Tuhan dengan sempurna? Saya rasa juga susah, nggak mungkin. Tuhan itu tidak terbatas segalanya. Firman Tuhan yang kita hafal juga bisa yang puluhan tahun, belasan tahun kita hafal, bisa pada waktu sekarang ini Tuhan bukakan. Saya ingat almarhum Yoyo Awada itu dia pernah saksikan, dia pernah bilang, dia pernah khotbah Yohanes 3 ayat 16 sampai belasan kali selama belasan tahun, karena di waktu tertentu Tuhan bukakan. Demikian juga kisah tentang Sakyus ini, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang baru. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tadi ayat pertama, Yesus tidak ada rencana untuk mampir sejenak, ngopi dulu mungkin di Yeriko karena perjalanan, tidak, untuk itu pun tidak, apalagi nginep. Tujuannya itu, tapi kita lihat rasa ingin tahu yang luar biasa Sakyus kepada Yesus sehingga dia berinovasi naik pohon. Itu saudara menggerakkan hati Yesus sehingga Yesus berkata, Sakyus segera turun. Pakai kata segera, Yesus sudah nggak lagi lama-lama, tidak. Nanti turunnya pelan-pelan ya, mungkin begitu, tidak. Sakyus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya garis bawahi kata harus. Yesus mengharuskan diri sendiri menumpang di rumah Sakyus hari ini. Padahal tujuan dia adalah ke Yerusalem untuk mati di salib sana, karena ini perjalanan Yesus yang terakhir. Saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, kalau Engkau berkata seperti itu kepada diriku, Samuel, aku harus segera menumpang di rumahmu. Aduh, saya bayangin aja sudah bersuka cita, apalagi kalau benar-benar. Amin, saudara. Kalau Yesus mengharuskan dirinya sendiri, ini kan luar biasa. Aku harus menumpang di rumahmu. Artinya mungkin Yesus nginep 1 malam, mungkin tidak diceritakan. Jadi saudara, kadang-kadang respon Tuhan lambat sama kita, karena kita juga kepengen tahunya asal-asalan, bahkan mungkin sudah hilang karena sekian lama kita jadi anak Tuhan. Kadang-kadang rasa antusias untuk selalu mengenal Yesus tiap hari suka menjadi hilang, dan ketika hilang semuanya juga menjadi hilang. Tapi kita mau belajar dari Sakyus ya, dia punya rasa ingin tahu banget tentang Yesus. Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus rela menunda perjalanannya ke Yerusalem ya, karena melihat antusias Sakyus yang luar biasa, ingin tahu Sakyus yang luar biasa. Jadi saudara, jangan pernah kita bosan untuk ingin tahu lebih banyak tentang Yesus, ingin tahu lebih banyak, lebih dalam tentang Yesus, tentang firman-Nya. Itu yang akan membuat kita selalu mendapat firman Tuhan yang baru dari Tuhan, selalu mendapat pengenalan yang baru dari Tuhan. Bukankah Yohanes 17 ayat 3 katakan hidup yang kekal adalah mengenal Dia. Karena dengan mengenal Tuhan lebih dalam, kita tahu, oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan sifatnya begini, oh jadi firman Tuhannya begini, dan lain sebagainya. Ayat 6, bagaimana respon dari Sakyus? Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakyus gak lambat-lambat, juga dipakai kata segera. Segera ini salah satu kata kunci dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Segera, apa yang Tuhan perintahkan segera lakukan, segera berdoa, segera beribadah. Tapi kadang-kadang kita itu kebalikannya, berlama-lama. Di dalam Tuhan sering berlama-lama. Kalau sudah belajar Injil Markus, Injil kan ada 4. Matius itu meneropong kehidupan Yesus sebagai raja. Makanya ada silsilah Yesus keturunan Raja Daud, Abraham Raja Daud di Matius 1 ayat 1 sampai 18. Lukas meneropong kehidupan Yesus sebagai anak manusia, maka cerita kemanusiaan tentang Yesus itu paling banyak di Lukas dibandingkan Injil lain. Yohanes menceritakan Yesus sebagai
anak Allah sebagai Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dimulai dengan perkataan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Tetapi Markus itu meneropong kehidupan Yesus sebagai seorang hamba. Makanya hamba sih lihat nggak penting, dia anak siapa nggak penting. Makanya kalau sudah lihat Injil Markus sebentar, itu Injil Markus pasal 1 dimulai dengan Yesus berumur 30 tahun langsung melayani. Dan salah satu kata kunci di Injil Markus adalah segera. Hamba itu kalau hamba kerjanya lelet, siapa yang mau pakai segera? Ya hamba harus segera kerjanya gitu ya, harus segera. Dan kita menghamba kepada Tuhan juga harus segera. Jadi salah satu kata kunci yang penting di Alkitab, segera, kerjakan segera, ya, doakan segera dan lain sebagainya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia tidak menerima Yesus dengan terpaksa, dia menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 saya ada kalimat seperti ini. Bersukacita karena Tuhan harus selalu ada dalam hidup kita setiap hari, bagaimanapun sikonnya. Mau senang nggak senang, banyak yang simpati, nggak ada yang simpati, banyak yang nggak suka. Karena kalau tidak, kita akan menjadi lemah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Sakeus yang berikutnya. Dia menerima Yesus dengan bersukacita. Apakah saudara dan saya sampai hari ini tetap ada sukacita karena Yesus? Walaupun sikonnya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan atau inginkan. Apakah tetap ada sukacita karena Yesus dalam hati kita? Kalau tidak ada, saudara, seringkali kita menjadi lemah dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, COVID yang belum beres-beres, tentu ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan secara normal. Saudara, jangan pernah kehilangan sukacita karena Tuhan. Dia menyambut Yesus, Sakeus, dengan bersukacita. Nehemia 8 ayat 10c, 10 bagian terakhir terjemahan lama, nasihat dari firman Tuhan kepada Nehemia dan bangsa Israel yang pada waktu itu, saudara, sebagian besar dibuang ke kerajaan Syria dan Yerusalem, tembok-temboknya dihancurkan, bait Allahnya juga demikian. Penghiburan Tuhan di sini, janganlah kamu berduka cita, karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah juga kuatmu. Kalau kita kehilangan sukacita karena Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya, Dia sudah mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, firman-Nya selalu terbuka buat kita, saudara, kita akan menjadi lemah. Jangan kamu berduka cita karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah juga kuatmu. Jadi walaupun situasinya sangat tidak menyenangkan, tapi kalau ada sukacita karena Yesus, saudara, itu akan menjadi kekuatan kita menghadapi segala tantangan yang di depan. Kita tidak akan menjadi mudah stres, tetap bersukacita walaupun kadang-kadang pengharapan sepertinya tidak ada, tapi tetap bersukacita. Amsal 24 ayat 10 juga dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati artinya apa? Kesukaan dari Tuhan udah nggak ada, udah nggak punya. Kalau itu nggak ada, cirinya gampang. Ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang keluar dari mulut kita bukan pujian, tapi omelan. Itu ciri yang gampang bahwa sukacita dari Tuhan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Pasti ngomel. Orang kalau nggak ada sukacita pasti ngomel. Tapi kalau ada sukacita dari Tuhan, saudara, kita nggak pengen ngomel walaupun ditawarin duit. Ini realitanya seperti itu. Sukacita daripada Tuhan. Tawar lemah, sehingga akhirnya kita menjadi kalah, menjadi anak Tuhan yang ngomel-ngomel, bahkan kadang-kadang keadaan yang nggak ada masalah juga ngomel. Pasti itu nggak ada masalah tapi ngomel, karena sukacita dari Tuhan itu nggak ada kekuatan untuk menahan mulut tidak ngomel, tidak nyalahkan orang, tidak melihat kejelekan orang dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini saya beberapa lagu lama ya, karena lagu lama juga jangan dihilangkan, ada banyak kelebihannya juga, masing-masing lagu baru, lagu lama punya kelebihan masing-masing.
Ada 3 lagu. Ya saya nyanyi aja nggak apa-apa ya. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan dari Tuhan itu kuatku, sukaan Tuhan kuatku. Amin. Ada lagu berikutnya. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci, haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi, haleluya. Ini akan jadi kekuatan kita. Dunia tidak bisa memberi, jadi jangan cari dunia dengan segala keinginannya. Tidak bisa memberi kesukaan ini, hanya Roh Kudus. Kalau kita memang selalu rindu bertemu dengan Yesus tiap saat, tiap hari, saudara. Amsal 15 ayat 13b. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22b. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan turan. Hati yang gembira adalah obat. Ya nggak usah dinyanyikan lah, saudara sudah tahu penyanyinya. Ya, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saya sejak dari 3 minggu lalu pertama kali sakit di belikat, saudara, sampai ke jari-jari kelingking juga sakit, sehingga kalau digerakkan sakit sekali, saudara. Seminggu saya berdoa, Tuhan jamah, tapi Tuhan tidak jamah langsung. Jadi saya tidak kemana-mana. Saya hanya teringat dulu waktu saya jatuh dari lantai 3 ke lantai 2, kalau sakit digosok lah. Saya pakai obat gosok, flash care, pakai itu Chonggusui atau apa, obat Tionghoa itu kan yang itu. Tapi itu rasa waktu digosok, oke, rasa sakit hilang. Tapi kalau pengaruh obat itu udah nggak ada, hilang lagi, saudara. Jadi selama seminggu itu, 3 minggu lalu, 24 jam saya rasa sakit itu. Sampai akhirnya Tuhan gimana? Akhirnya saya berdoa dan Tuhan bilang, sebab kamu tidak bergembira karena aku. Saya, oh benar Tuhan, hari-hari ini saya nggak bisa bergembira karena Tuhan. Saya melihat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup saya, sehingga itu membuat saya mau berontak sama Tuhan, membuat saya itu sakitnya nggak sembuh-sembuh, menderita sekali. Tiap detik selama seminggu itu, tiap detik, bukan menit lagi, tiap detik sakit itu terus menerus. Ini puji Tuhan udah lumayan baik. Nggak bisa ngangkat tangan seperti tangan kanan seperti tidak punya tenaga. Jadi saya pikir-pikir, yang saya ingat dulu, salah satu ciri stroke itu awalnya tangannya nggak bertenaga, gitu kan. Ya ini udah lumayan lah, 90% mungkin udah sembuh kali. Nah, jadi akhirnya saya tanya sama teman seorang apoteker, ini saya gini, apa ya sebabnya? Saya nggak merasa jatuh, tidak apapun. Dia mikir, mungkin salah posisi tidur atau salah posisi duduk. Saya pikir-pikir, sebelumnya juga saya punya perasaan, jangan-jangan ini saya karena saya suka duduk di ranjang ketika baca, diganjel bantal gitu, tapi mungkin tidak sempurna posisinya, sehingga dari tahun ke tahun gitu, lama-lama akhirnya terjadi seperti itu. Dia bilang itu mungkin jangan-jangan bisa juga saraf kejepit. Udahlah, akhirnya saya minta saran pakai obat apa. Ya dia kasih resep obat. Sudah 10 hari ini saya minum. Ya puji Tuhan, sekarang ini hari apalagi, sekarang rasanya udah lebih banyak sembuh lah. Saya nggak bisa ngangkat tangan begini. Kalau ngangkat tangan begini, ini tangan kayak nggak punya kekuatan gitu. Nggak punya kekuatan. Tapi Tuhan bilang itu, karena kamu kehilangan sukacita karena aku, makanya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Satu ayat lagi saya ingin bacakan dalam hal ini. Mazmur 37 ayat 1-4, terjemahan baru dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang,
sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ketika Tuhan besar ini saya sadar, oh ya Tuhan, kalau ditanya sampai hari ini saya belum full bergembira karena Tuhan, makanya masih rasa sakit. Tapi satu saat saya percaya kalau Tuhan memimpin full bergembira karena Tuhan, tidak lagi menjadi masalah keadaan yang tidak menyenangkan yang saya alami, gitu kan? Saya percaya kesembuhan itu akan sempurna. Jadi jangan pernah kehilangan sukacita kepada Yesus. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus. Ada yang belum paham. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa dan hilang. Dia nyindir Yesus. Kok Yesus menumpang di rumah Sakius yang berdosa? Yang berdosa menjadi musuh bangsa Israel, memusuhi bangsanya sendiri dengan jadi pemungut cukai. Orang berbondong-bondong ini banyak yang tidak punya pengenalan tentang Yesus. Zaman sekarang juga saya melihat, memperhatikan, mempelajari, banyak orang Kristen juga nggak paham apa sih tujuan Yesus itu. Ngertinya bahwa ikut Yesus itu diberkati secara jasmani saja, nggak paham bahwa kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, kata Roma 14 ayat 17. Jadi ini dalam banyak kisah Yesus, orang berbondong-bondong ini itu nanti ketika masuk Yerusalem kan Yesus dielu-ulu, bahkan orang menyambut dengan luar biasa, orang menghampakan jubah luarnya, alas di jalan-jalan, menyambut Yesus luar biasa, hosana bagi raja yang akan datang ini. Mereka mengharap Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi mereka nggak mengerti bahwa ada penjajahan yang lebih kejam, yaitu penjajahan karena dosa yang bisa membawa manusia masuk ke neraka jahanam yang kekal. Nggak paham, orang ini nggak paham, saudara. Banyak orang yang berbondong-bondong ini. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 8. Terjadi pertobatan yang luar biasa kepada Sakius. Setelah ia menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita, uang bukan lagi segalanya bagi Sakius. Sekarang dia hidup dengan keuangan yang kurang dari 50% dari kekayaan sebelumnya. Tadi ayat 8 katakan, separuh hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Seumur hidup Sakius sebelum ketemu Yesus adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, benar tidak benar, halal tidak halal, dia kerjakan. Tapi ketika dia ingin tahu banget tentang Yesus, kemudian segera menyambut Yesus dengan sukacita. Luar biasa. Belum lagi dia ada janji, barang siapa yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi yang jelas kurang dari 50%, saya nggak bisa menentukan berapa. Tapi seumur hidup Sakius mungkin puluhan tahun jadi pemungut cukai, banyak mungkin yang dia peras. Ya, tapi saya nggak berani pakai angka berapa, apakah itu dia cuma 30% hidup dari kekayaannya, tidak. Saya hanya pastikan bahwa kurang dari 50%. Kenapa kadang-kadang kita nggak berubah? Karena Yesusnya kadang-kadang tidak konsisten dalam hidup kita tiap hari, sehingga sulit perubahan hanya dapat terjadi ketika Tuhan Yesus diizinkan masuk dalam kehidupan kita, hati kita terbuka lebar untuk Tuhan, barulah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang nyata seperti Sakius. Dia menjadi seperti terang yang di atas gunung, sehingga perbuatan baiknya diketahui semua orang. Khotbah minggu kemarin bukan kan Pak Jo juga menyinggung itu. Jadi garam dunia dan terang dunia. Lewat perbuatannya dia berkomitmen,
di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarganya dan mungkin di hadapan murid-murid Yesus dan orang-orang lain. Setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia udah diterang luar biasa dalam jangka hanya 1 hari, belum 1 hari mungkin. Yang bekas akan kukembalikan 4 kali ganda. Ini tentang mengapa Sakyus kan kukembalikan 4 kali ganda. Mengapa enggak 5 kali ganda atau 1 kali ganda? Saya mau coba tahu tentang itu. Mengapa 4 kali ganda? Nih, hukum pemerasan dalam Imamat 6 ayat 1 sampai 5 terjemahan baru. Itu kalau orang memeras itu menggantikannya sebenarnya cuma 120%. Saya baca saja ya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia kepada Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang dibuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemui itu atas segala sesuatu yang dipungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi 120%. Ini hukum Taurat untuk hal-hal secara kehidupan lahiriah ada banyak itu ya, di Imamat terutama mungkin paling banyak. Harus menggantinya 120%. Tapi kenapa Sakyus 4 kali? Inilah hati yang dijamah Tuhan. Dan kenapa 4 kali seperti itu kan? Ya, saya menemukan jawabannya mungkin ini. Dalam Keluaran 22 ayat 1 terjemahan baru, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi kalau mencuri lembu gantinya 5 kali, kalau mencuri domba gantinya 4 kali. Apakah Sakyus terinspirasi hal ini, mengingat hal ini? Jadi dia rasanya belum cukup dia mengganti 120%, walaupun secara hukumnya berlaku dia bukan ganti 120%. Dia 4 kali. Apakah dia mengingat korban domba ini harus 4 kali? Bayangin saudara, satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Yesus. Uang bukan segalanya. Dulu uang segalanya. Yang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya, kita sudah lama iring Yesus, apakah uang masih menjadi segalanya? Atau buat kita juga nggak penting lah, uang pokoknya asal ada makanan dan pakaian cukuplah, asal kebutuhan sehari-hari dipenuhi cukuplah. Yang penting Yesus selalu bersama dengan kita. Apakah kita bisa seperti itu? Sehingga soal keuangan kalaupun menurun naik ya itu wajar lah. Kalau keuangan kita menurun pemasukan, ya tinggal kita turunkan pengeluaran kita. Pengeluaran harus tetap lebih kecil dari pemasukan, dengan catatan milik Tuhan juga harus tetap dikembalikan. Ya, sebab ada banyak, ada jemaat-jemaat yang bukan di sini maksud saya, ada yang di tempat lain. Aduh 100% aja nggak cukup, apalagi mesti kasih Tuhan 10%. Benar-benar Sakyus luar biasa. Uang bukan lagi yang utama. Bukan berarti kita nggak cari uang. Orang malas jangan dia makan. Kata 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya harus rajin, tapi uang bukan segalanya. Sehingga walaupun sesibuk apapun bekerja, berdagang dan sebagainya, tetap kita selalu punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Uang bukan segalanya. Selalu kita, walaupun nggak disuruh-suruh juga kita akan selalu senang hidup bersekutu dengan Tuhan, walaupun sekarang masih secara online. Uang bukan segala-galanya itu. Walaupun memang hidup dunia nggak bisa nggak pakai uang, harus punya uang. Kalau nggak bisa beli apa-apa. Walaupun ada orang-orang yang memang nggak pegang uang, ya kan kayak kesaksian siapa tuh Pak Jo,
yang belasan ribu punya dunia ya. Tabungannya ketika meninggal cuma $17. Tapi dia sepanjang pelayanan berpuluh tahun dia sanggup memberi makan belasan ribu yatim piatu. Karena Tuhan yang menjamin. Jadi ini jangan sampai uang saudara mulai menguasai hati kita dan kemudian Yesusnya tersingkir keluar seperti sidang Laodikia, sidang yang kaya, ya kan? Yang kaya, sehingga dia berkata aku tidak kurang apa-apa, aku tidak perlu apa-apa, tapi Yesusnya ternyata ada di luar. Jadi kita harus berani katakan dalam hidupku di dunia ini uang bukan segala-galanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Kita perlu uang. Makanya harus kerja, yang gak bekerja, yang melayani. Tapi uang bukan segala-galanya. Kita lihat Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini pernyataan firman Tuhan. Kita harus mulai setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar. Apa itu perkara kecil yang dimaksudkan di sini? Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang seluruhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi tidak cukup setia sampai mati, benar sampai mati juga, benar dan setia sampai mati. Jadi firman Tuhan katakan mamon, uang itu hal yang kecil. Dalam kerajaan surga itu hal yang kecil. Walaupun dalam pelebaran perluasan kerajaan surga, dalam pelayanan seluruh umat Tuhan di dunia butuh duit. Tapi bukan segala-galanya Tuhan bisa mengadakan dengan banyak cara yang tidak terduga. Bukan segala-galanya, saudara. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Cari uang harus, tapi jangan hidup kita, waktu kita dikendalikan hanya untuk uang. Nggak bisa ngabdi sama Tuhan. Sebab itu biarlah saudara dan saya mau belajar seperti Sakeus. Luar biasa Sakeus itu. Ayat bagian terakhir, arti nama Sakeus dalam Grekanya Sakeus itu pure Inggrisnya, yang artinya bersih, murni, asli, sejati. Dalam kata Sakeus ini juga diambil dari kata Ibrani ya, artinya sama, makanya saya tidak cantumkan bahasa Ibraninya. Ingat pure, ingat apa saudara? Yang ada hubungan dengan air. Pure it, ya kan? Air yang bersih. Pure, air yang bersih. Sehingga perusahaan minuman itu kan pakai nama pure it. Pure itu bersih. Kalau air itu bersih, murni. Kalau dia emas itu emas yang murni. Emas yang murni itu sudah diproses seperti Sakeus, dihilangkan sangat-sangatnya, dihilangkan karat-karatnya, dihilangkan dosanya, sehingga dia murni. Sakeus murni. Ingin tahu banget tentang Yesus, murni. Dia lakukan komitmen pertobatan itu murni. Dia berubah jadi seorang yang ngumpulin duit dengan berbagai cara menjadi orang yang murah hati. Bayangin, setengah hartanya dia berikan. 10% hartanya saja juga mungkin sudah besar ya karena dia kaya, tapi dia setengah, masih diganti 4 kali lipat. Biarlah saudara dan saya mau menjadi seperti Sakeus, murni. Keuangan kita bersih, nggak ada cacat celak. Hal-hal yang lain juga sama. Kadang-kadang penginginan kita dulu mungkin murni, pernah waktu kasih mula-mula murni, tapi karena sikon yang mendesak kita sehingga kemurnian itu menjadi meluntur. Mari kita balik kembali kepada penginginan kepada Yesus dengan bersih, dengan murni. Inilah yang pengikut Yesus yang asli, yang sejati.
Kita mau datang sama-sama kepada Tuhan dengan berlutut pada siang hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Oh Roh Kudus datanglah. Mengalirlah dalam hatiku, amin, mata air hidupku. Oh Roh Kudus pimpinlah, amin. Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah di setiap langkahku, berjalan di depanku. Oh Roh Kudus datanglah, rindukan itu, minta itu. Oh Roh Kudus datanglah, amin, haleluya, haleluya. Puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku, mata air hidupku, amin, haleluya. Oh Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah di setiap langkahku, berjalan di depanmu. Sucikanlah tanganku Tuhan, sucikanlah tanganku Tuhan, amin. Murnikanlah hatiku Yesus, ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Sucikanlah tanganku Tuhan, biar kita minta ini dengan sungguh-sungguh. Sucikanlah tanganku Tuhan, murnikanlah hatiku Yesus, amin. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti. Hari ini mari kita introspeksi diri sendiri, jangan melihat kehidupan orang lain. Apakah tangan kita masih suci dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan? Apa hati kita masih murni? Hati murni tidak mau mendapat pujian, tidak ada udang di balik batu. Segalanya dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus. Murni juga dalam soal keuangan, bersih seperti Sakius. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini pertobatan yang murni juga, saudara. Tuhan ingin di hari-hari terakhir ini ada Sakius-Sakius rohani yang terjadi. Ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang rela berkata, Tuhan, pertobatkan saya seperti Sakius Tuhan, biar aku murni seperti Sakius Tuhan, supaya hidupku menyenangkan hati Tuhan dan hidupku berkenan kepada Tuhan, dapat dipakai menjadi alat kerajaan sorga untuk melebar luaskan kerajaan sorga. Bukan seperti orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, tidak paham Yesus, bahkan nyalakan Yesus. Mengapa Yesus tinggal di rumah orang berdosa? Dia tidak tahu itu, saudara.
Inilah kesempatan pagi hari. Mungkin sampai sebelum pagi ini kita sadar, oh Tuhan, aku udah gak murni lagi, tanganku udah gak suci lagi Tuhan. Aku sudah kehilangan sukacita karena Engkau. Kerinduanku untuk mengenal Engkau itu sudah sirna Tuhan, karena berbagai kesenangan dosa dan dunia yang tidak usah dicari di HP sudah ada semuanya. Walaupun di HP juga banyak yang baik. Saudara, inilah kesempatan saudara di rumah kita masing-masing dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, Roh Kudus, aku perlu Engkau karena Engkau mata air kehidupanku. Sucikan tanganku dan murnikan hatiku. Roh Kudus, datanglah, kita nyanyi lagi dari awal dengan penuh sukacita. Kudus, datanglah dengan penuh kerinduan. Jiwaku, amin, mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Roh Kudus, pimpinlah, amin. Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah di setiap langkahku, berjalan di depanku. Nyanyi dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Sucikanlah tanganku Tuhan, murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Sekali lagi, sucikan tangan-Mu Tuhan dengan segenap hati kita. Sucikanlah tanganku Tuhan, murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti. Kami semua tidak bisa menyangkal diri, karena di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Dosa-dosa kami, ketidaksucian kami, ketidakmurnian kami, yang mungkin orang lain tidak tahu, bahkan pasangan hidup kami tidak tahu Tuhan, orang terdekat kami tidak tahu, tapi Engkau mengetahuinya. Sebab itu Tuhan, ampunilah kami semua Tuhan. Tangan kami yang seringkali disadari atau tidak suci lagi, tangan yang suka menunjuk-nunjuk dosa kesalahan orang, tangan yang melakukan hal-hal yang tidak benar, bicara pekerjaan yang tidak benar apapun itu. Murnikan hati kami, biar kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, kami semua Tuhan, yang ibadah online ini Tuhan, murnikan hati kami, biar hati kami murni seperti Zakius Tuhan. Dia berlatar belakang sangat berdosa, tetapi karena dengan sukacita dia menerima Engkau di rumahnya. Kemurnian terjadi, bukan hanya kemurnian tetapi juga keselamatan. Sebab ayat 9 Yesus berkata, orang ini pun keturunan Abraham. Ya, keselamatan itu terjadi di rumah ini. Yesus katakan demikian. Biar itulah yang kiranya menjadi kerinduan kita bersama, ya saudaraku. Tuhan menolong kita. Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh Yesus, dengar jeritan hati kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Jadi jangan pernah ada dari kami merasa bisa berbuat apa-apa di dalam Tuhan. Kalaupun kami bisa berbuat apa-apa di dalam Tuhan, itu karena kasih karunia Allah, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami di waktu yang sisa ini Tuhan, kiranya berkenan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan Tuhan lewat bibir hamba-Mu memberkati kami semua, tidak menjadi sia-sia bertumbuh di tanah yang baik,
lalu berbuah, ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Terima kasih Bapak. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang ikut dalam peribadatan online ini. Kalau ada di antara mereka yang saat pagi hari ini belum bisa ikut karena berbagai hal, masih ada waktu mereka bisa Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan, karena ibadah itu tetap ada di online ini. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di rumah masing-masing dan juga yang ada di gereja, terimalah berkat dan anugerah yang luar biasa dari Allah yang telah menjadi Bapa kita. Cinta kasih Tuhan, pengorbanan Yesus yang luar biasa yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Terimalah kekuatan, penghiburan, pimpinan daripada Roh Kudus yang akan memimpin kita dari sampai kepada seluruh kebenaran. Mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah-ibadah online selanjutnya.